Cek, cek. Selamat malam, teman-teman. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Jelas, jelas. Oke, Dengar, siap. Pak. Siap, Bapak-Bapak. Oke, semoga dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Nah, teman-teman. Malam ini sih saya sengaja untuk membahas gold. Karena saya yakin banyak trader itu yang suka tradingnya gold. Ya, disuruh pindah jangan trading gold pun nggak mau. Saya maunya gold. Betul ya, teman-teman ya. Pokoknya gold terus. Nah, sedangkan gold ini lagi under pressure ya teman-teman. Mau tidak mau, kalau Anda tidak menerapkan money management yang baik, ini akun bisa aja hancur ya. Karena ada penurunan dari harga 1948 sampai 1836. Ya, ini cukup cukup signifikan penurunannya dari gold dari minggu lalu. Penyebab utamanya mungkin masih seputar red decision ya. Cuman malam ini saya nggak bahas fundamental karena memang saya nggak expert di sana. Mungkin next time saya coba panggil Om Heru lagi untuk kita bicara tentang fundamental. Nah, teman-teman, sudah ada 15 orang termasuk saya, malam Mas Dandung, Mas Amron, Pak Aan, Pak Anggar, Pak Carabas, Pak Dudi, Mas Ismu, Mas Joni Cech, Mas Prapto, Pak Maulana, Mas Ardi, Bu Siti, Pak Wijaya, dan Mas Farid. Selamat malam. Oke, nah saat kita bicara lebih dalam tentang gold ya teman-teman. Saat kita bicara lebih dalam tentang gold, kita harus ngerti juga ya kenapa dan sebabnya gold itu cukup diminati. Untuk Anda trader gold yang hadir di sini, saya yakin ya keminatan Anda trading di gold itu yang pasti dari sisi fluktuasinya. Betul, fluktuasinya cukup kuat ya teman-teman. Nah, misalkan ada market yang fluktuasinya seperti ini sih berkali-kali saya tanyain ya teman-teman ya. Ada market yang fluktuasinya begini, ini saya kasih warna merah, ya teman-teman yang ini tetap hitam. Lalu ada market yang ya dia begini-begini aja. Ini saya kasih warna biru kali ya. Menurut Anda, peluang terbesar datang dari market yang berwarna apa, teman-teman? Ya, menurut Anda, peluang terbesar datang dari market yang berwarna merah, hitam, atau biru? Hitam. Hitam ya, Pak. Selamat malam, Mas Rahmat. Ya, yang pasti hitam. Tetapi teman-teman harus ngerti juga, hitam ini selain paling berpeluang, tetapi juga apa, teman-teman? Paling berisiko. Paling mematikan ini. Ya, saya ulang lagi, saya sempat sampaikan ini ke teman-teman, tapi saya ulang lagi karena saya harap Anda mengerti. Resiko bisa timbul dari volatilitas market yang cukup besar.
Ya, paling berpeluang dan paling beresiko. Di sini yang merah, mungkin ini standar lah, standar jeglek ya teman-teman ya. Nah kalau ini yang paling bawah ini mungkin low risk. Oke. Nah teman-teman jadi harus ngerti profiling eh, sesuatu barang yang Anda transaksikan ada di mana ya, di hitam, di merah atau di biru. Oke. Mungkin yang paling kenceng ini yang warna hitam ini ada di kripto dan di gold atau saham, ya indeks saham Hang Seng itu cukup kencang juga pergerakannya. Cuman sekarang jarang diminati karena memang marketnya tidak open 24 jam, teman-teman. Nah, jadi selain fluktuasi, ya, saat teman-teman belum menyadari bahwa fluktuasi itu beresiko. Anda juga harus ngerti selain fluktuasi apa, teman-teman. Lot sizing atau volume Anda, volume dagangnya Anda. Ya, ini teman-teman harus mengerti. Malam, Pak Nuga, ya. Jadi fluktuasi ini sudah beresiko, lot sizing ini ya sudah makin beresiko, teman-teman. That's why saya bilang eh, teman-teman ada yang pakai leverage 1:1000, 1:100. Bapak 1:100, ada Ya, yang pakai 1:1000, atau pernah menggunakan 1:1000, ya. Nah, 1:1000, teman-teman. Ada lagi broker yang kasih leverage 1:2000. Pernah dengar ada broker yang kasih leverage 1 banding tidak terhingga? Pernah ya? Mungkin ada yang pernah dengar ya? Oke, pakai 1:1000 ya. Di sini saat leverage ini bekerja, yang dituntut adalah tanggung jawab Anda terhadap modal yang Anda punya. Ya, ekses ada ya Om ya. Nah, karena apa? Bayangin, Anda satu orang nih, tapi mengangkat 1000 kali beban yang lebih besar. Atau Anda seseorang diri mengangkat beban 2000 kali lipatnya Anda. Itu yang terjadi pada leverage. Ya teman-teman. Jadi marketnya ini sudah beresiko, yang Anda lakukan juga beresiko karena apa? Di leverage besar. Tapi sebenarnya saat leverage-nya besar, ya, itu tidak masalah jika risk baik, ya teman-teman. Leverage besar menjadi tidak masalah jika risknya Anda baik. Risk baik itu apa? Risk baik itu ya di mana saat entry ya Anda tahu beberapa pengaturan dari lot. Kalau teman-teman belum ngerti tentang pengaturan lot, misalkan nih ya, kita ke position size BP pips. Nah, ya teman-teman, anggap saja US dollar ya, akun Anda dalam nilai US dollar. Balance Anda anggap aja 1000. Oke. Nah, ini di sini teman-teman.
Tolak ukurnya di sini, risk presentase atau presentase resiko. Anggap saja saya punya gold, ya, atau punya plan gold lah ya teman-teman ya. Oke, bayarnya di berapa? 18.35. Lalu mungkin saya akan taruh stop lossnya di sini, 18.26 ya teman-teman. 18.35 entry-nya, 18.26 stop loss. Nah, kita lihat risk presentase itu saya pakai 2% misalkan. Nah, kita hitung ya, dari 35 ke 26 itu ada berapa poin? Ada 9. 9,27, anggap aja 9 ya teman-teman. Currency-nya saya ganti dulu ke sorry, ini benar US dollar. Ini saya ganti ke XAU. Oh, ternyata di Baby Pips nggak ada XAU teman-teman. Kita ke pound sterling aja deh. Ya, pound sterling aja misalkan. Daripada kita harus cari web lainnya. Ya, ini 28 poin ya teman-teman ya. 28 poin pound sterling. Teman-teman punya balance $1.000, risknya 2%, ya. Stop lossnya tadi berapa? 28 poin. Currency yang kita tradingkan apa pound sterling? Kita calculate. Ya, di sini dengan balance 1.000, stop loss 28 poin, Anda di standar lot hanya boleh open 0,7. Hanya boleh open 0,07 lot, teman-teman. Jadi misalkan Anda mau open di sini, Anda boleh place hanya 0,07 lot. Oke, ya. 0,07 lot. Nah, saat Anda kena stop loss 0,07 lot, amount turisnya udah kelihatan $20. Ya teman-teman. Jadi yang namanya leverage itu tidak akan berpengaruh besar jika Anda bisa mengatur risknya dengan baik. Jika Anda bisa mengatur risknya dengan baik. Saat Anda nggak bisa mengatur risk atau lot ya, yang Anda gunakan, leverage yang Anda pakai besar, udah teman-teman. Itu sangat-sangat berisiko untuk akun Anda. Sangat-sangat berisiko. Ya. Jadi kenapa salah satunya gold itu disukai orang karena ini tadi. Fluktuasinya yang paling termasuk tinggi. Ya, fluktuasinya cukup tinggi di gold itu. Kita lihat ke M5. Ya teman-teman ya. Fluktuasinya dia cukup banyak. Pergerakannya setiap swing dari low sampai high ini misalkan. Ini sudah ada 7 poin. Ya teman-teman. Dari lower high ke lower low ini kita lihat. Ya, ada 12 poin. Nanti kita akan bicara value-nya gold skala ya, biar teman-teman mengerti. Ya. Jadi pesan saya di sini, resiko itu memang tergantung produk yang kita transaksikan. Tapi kita sendiri bisa mengatasinya, teman-teman. Dengan apa? Atur lot dengan baik. Atur lot dengan baik. Ya. Nah, kita ke sini dulu. Waktu kita bicara gold trading ya, teman-teman. Trading emas menarik karena sejumlah alasan. Ya, menjadi salah satu instrumen investasi yang paling populer di seluruh dunia. Saat Anda ke pasar, Anda ke rumah sakit, Anda kemanapun pergi, ada tanya tentang emas, atau Anda berbicara sama orang tentang emas, orang itu pasti nyambung kok. Mereka pasti ngerti. Jarang orang yang nggak ngerti tentang gold.
Jarang orang yang nggak ngerti tentang emas. Betul ya teman-teman ya. Ya, kenapa populer? Pergerakan yang signifikan. Ya, harga emas dapat mengalami pergerakan signifikan dalam jangka pendek, teman-teman. Jangka pendek ya. Yang dapat menghasilkan peluang trading yang menarik. Volatilitasnya membuat menarik bagi para trader harian, day trader. Swing trader lagi, tambah seneng kalau di gold. Oke. Jadi alasan utamanya adalah pergerakan harganya. Memang signifikan, tidak dipungkiri. Tetapi emas itu mulai signifikan bergeraknya setelah 2010 ke atas, teman-teman. Sebelumnya lemes pergerakannya. Ya, sebelumnya lemes pergerakannya. Misalkan saya coba carikan. Oh, ini historinya nggak banyak, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman lihat, ya. Ini chart monthly. Oke, kita potong di 2010. Ini 2010 ya, teman-teman. Dari 2010 ke belakang, ini pergerakannya nggak terlalu signifikan. Ya, sempat dia bikin harga tertinggi di sini 18.873 ya. Tapi after itu dia sideways. Cukup nggak menarik pergerakannya. Lepas 2010 ini dia mulai fluktuatif sekali. Ya teman-teman. Lepas 2010 dia mulai fluktuatif. Nah di bulan-bulan inilah ya. Di garis ini. Dan memang kalau secara tren dilihat memang pergerakannya selalu naik. Selalu naik. Ya. Kalau tahun 1983 sampai 2006 ini pergerakannya cukup datar teman-teman. Sideways aja dia. Dia nggak banyak bergerak. Ya, oke. Hanya berkisar di sini saja. Oh, berarti sebenarnya emas itu mulai break ke atas berarti di sini. Di resisten yang ini mungkin. Satu di sini. Ya, tahun 2008 berarti teman-teman. Ya, dia mulai bergerak keluar dari range. Atau di sini. Tahun 2006. Emas mulai keluar dari range. Ya dia. Jadi kalau Anda trading sudah lama, saya kebetulan mulai trading 2008, ya saya nggak ngelihat historinya yang sebelah kiri ini. Atau dulu ini emas belum begitu populer sih. Mulai populer itu 2010 ke atas lah. Oke. Setelah kita bicara tentang pergerakan yang signifikan, ada hal yang menarik lagi. Krisis ekonomi dan ketidakpastian geopolitik, teman-teman. Saat terjadi krisis ekonomi dan ketidakpastian geopolitik, investor cenderung mencari aset yang lebih aman. Dan emas sering dianggap sebagai tempat pelarian yang stabil dalam situasi seperti ini. Karena begini teman-teman, saat Anda beli emas atau Anda punya emas, sewaktu-waktu Anda butuh duit, cepat ya teman-teman? Berubah jadi duitnya cepat ya? Liquidnya cepat ya teman-teman kalau emas? Kita bicara investasi ya. Emas akan cenderung lebih cepat. Anda beli di toko emas A, Anda tinggal kembali ke toko emas A. Saya mau balikin nih 10 gram. Ya, mungkin ada potongan lah dikit dan lain-lain. Tapi emas itu salah satu barang yang sangat liquid. Sangat liquid. At least dalam sehari, Anda butuh duit, Anda punya emas, Anda bisa cairin itu. Berubah bentuk dia. Ya, dari tadi ya batangan logam jadi lembaran uang. Bayangin kalau Anda investasi di properti. Kalau Anda investasi di properti, Anda mau cairkan properti itu, apakah secepat emas?
Enggak ya teman-teman. Ada proses menawarkan iklan, belum match antara penjual dan pembeli, tahan-tahanan harga. Oke. Jadi emas jadi salah satu produk yang menarik. Malam omku, betul Mas Abdul. Anu nih pengalaman pribadi. Nah, perlindungan terhadap inflasi, teman-teman. Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Ketika mata uang mengalami depresiasi akibat inflasi, harga emas cenderung naik sehingga mengimbangi penurunan daya beli mata uang. Ya, cenderung naik. Nah, kita akan bahas dulu nih, teman-teman. Kalau harga emas sekarang di sini, ya, harga emas sekarang di 18,36. Oke, teman-teman. 36 apa? US dollar per troy ounce. Teman-teman ada yang bisa ngitung nggak berapa rupiahnya per gram? Berapa rupiahnya per gram? Jadi kalau Anda mau beli emas batangan, Anda akan tahu. Anda sebagai trader harus ngerti harga 24 karatnya berapa di pasaran. Ada yang tahu rumus hitungnya? Ada teman-teman? Yang tahu boleh respon. Nanti saya kirim payung dari Semarang. Ada 41 orang termasuk saya. Ada yang tahu rumusnya? Oke. Mungkin ada yang tahu tapi malu ya teman-teman. Nah, 18,36 US dollar per troy ounce. Ya teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu. Satu troy ounce itu berapa gram? Ya, satu troy ounce sama dengan 31,1 gram. Oke, jadi Anda jadi trader harus ngerti harga emas di pasaran tuh berapa biar gak dibohongin toko emas. Ya, profit habis WD profit Anda mau belanja emas, tapi harganya kemahalan, ditawar dikit lah. Koh, cokimnya harganya nggak segitu koh. Ini harganya tak hitungin ya segini nih. Ambil ambil spreadnya jangan kemahalan lah koh. Kalau Anda beli 24 karat ya. Berbeda kalau Anda beli yang sudah perhiasan itu mereka punya apa namanya prerogatif di sana untuk kasih harga seenak mereka. Ya, jadi satu troy ounce itu 31,1 gram. Lalu harga US dollar sekarang berapa teman-teman ke rupiah? Update malam ini. Coba saya cek di Google. USD IDR 15.500 ya, 15.500. Oke. Satu USD sama dengan 15.550 rupiah ya. Oke, ini tolong dimengerti dulu ya. Jadi cara hitungnya ini teman-teman, 1836. Tolong dihitung ya yang punya kalkulator ya. Yang punya, yang nggak punya nggak usah. Dikali 15.500. Ketemunya berapa teman-teman? 1836 kali 15.500. Bentar, mana kalkulator saya?
Jadi biar teman-teman ngerti, kalau Anda beli emas 24 karat, 28.458, Pak. berapa, Bu? 28.458.000. Oke, ini biasanya ibunya sering ke pasar nih berarti ini. Oke, 28 ya teman-teman. Hasilnya 28 juta 458. 458.000. Iya. Oke. Ya, ini hasilnya dari sini teman-teman. Lalu si ini 28 juta ini dibagi teman-teman. 31,1. Kenapa 31,1 Pak? Ya ini 1 troy ounce sama dengan 31,1 gram. Ya, dibagi 31,1. Berapa, Bu? Jadi 28 tadi dibagi 31,1 ya, Pak? Ya, betul. 915. Berapa ini banyak angkanya, Pak? 915,048. 048 ya. 23151. Koma. Berarti harganya per gramnya 915 ya? Iya, betul sekali. Jadi teman-teman harus ngerti. Harga dasar cokimnya di sini. Ya, harga cokim dasarnya ini 24 karat ya per gram. Ya. Cuman biasanya kalau Anda beli 1 gram dan beli 10 gram, Anda akan dapat harga lebih bagus yang mana, teman-teman? Anda akan dapat harga lebih bagus yang 10 gram. Ya. Karena Anda ceritanya beli lebih banyak kuantitinya. Ada yang baru tahu cara hitung harga emas malam ini di sini? Padahal Anda semua trader emas. Ini lagi nih Om Deddy nih. Anda hold gold dari berapa sampai berapa, harga emas gak ngerti nih. Ini harus ngerti nih Om. Oke? Jadi teman-teman mesti ngerti setidaknya. Jadi kalau ketemu atau pengen beli emas, Anda paham. Ya, saya paste di sana. Biar teman-teman tahu rumusnya. Oke, basicnya Anda ngerti dulu ya teman-teman harga emas. Nah, kenapa emas jadi perlindungan terhadap inflasi? Anda lihat, teman-teman kan pasti punya, Nyon Sewu, maaf, punya bapak ibu ya, orang tua ya. Orang tua Anda dulu beli emas di harga berapa, terakhir jual di harga berapa, teman-teman. Apalagi kalau beli emasnya di tahun 90-an. Ya. Apalagi kalau beli emasnya di tahun 90-an. Oke. 100.000 per gram. Saya pernah nemu ya salah satu, apa sih itu namanya? Kalau beli emas itu kan ada sertifikatnya yang kayak nota itu ya teman-teman. Punya ibu saya itu dia beli di 28.000. Tahun berapa saya lupa. 1 gram 28.000 teman-teman. Oke, jadi why emas ini cukup menjadi komoditas yang menarik untuk di saving ataupun ditransaksikan di pasar derivatif. Ya. Nah, harga emas dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi, geopolitik, dan pasar. Pasar apa? Ya, pasar emas, teman-teman. Ya. Pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini dapat membantu trader dan investor dalam menganalisis atau meramalkan pergerakan harga dari emas itu sendiri. Ya. Mau tidak mau aspek utama adalah permintaan dan penawaran. Ya.
Sebagian besar perubahan harga emas dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Permintaan yang tinggi dan atau penawaran yang rendah cenderung mendorong harga emas naik. Cuman kita nggak bisa cek dengan pasti supply dan demand-nya emas. Ya teman-teman. Kita nggak bisa cek dengan pasti karena order book-nya nggak kelihatan. Ya. Dan emas ini harganya ditetapkan di London, teman-teman. Sehari itu ada 2 kali penetapan harga. Yang saya tahu pasti itu setiap jam 6 sore. Untuk menetapkan harga ini tadi. Harga perdagangannya ini. Ya, buat besok itu berapa, buat paginya berapa. Karena harganya akan dipatok. Ya, harganya akan dipatok di London. Jadi yang ngeluarin gold, kenapa namanya kalau emas itu terkenalnya Loco London Gold. Ya, karena memang pengesahan harga hari itu ada di London. Kalau yang setahu saya ya Om Ded ya, biasanya itu jam 6 sore, lalu ada paginya jam berapa saya nggak ngerti. Karena saya memang belum pernah diundang ke sana untuk ikut rapat, belum pernah. Jadi saya nggak bisa kasih tahu. Yang pasti sore jam 6. Kalau yang ada 2 sesi ya, dalam satu hari penetapan harga emas itu ada 2 sesi. Cuman hanya untuk perdagangan emas bergulir hari itu, bukan untuk menentukan harga naik turunnya ya, enggak. Oke. Nah, selain permintaan penawaran, ada lagi kurs mata uang, ya. Emas diperdagangkan dalam dolar Amerika Serikat. Ya, kenapa namanya jadi kalau emas itu kan teman-teman ngerti ya, dia kan XAU. X A nulisnya makso. Ya, XAU USD. Jadi emas diperdagangkan dalam dolar Amerika. Sehingga nilai dolar mempengaruhi harga emas. Ketika dolar melemah, harga emas cenderung naik. Karena membutuhkan lebih banyak dolar untuk membeli 1 ons emas. Ya. Sama seperti sekarang, indeks dolarnya naik, goldnya sedang mengalami penurunan. Kita lihat ke chart ya teman-teman ya. Ini yang saya hapus. Saya ambil daily aja. Kita bagi 2 ya teman-teman. Kita ke DXY. Nah, Anda lihat ini daily. Ya. Saat indeks mata uang dolar naik, kemungkinan XAU US dollar ini turun. Ya. Ini kemungkinan. Tapi terkadang mereka juga bisa barengan, teman-teman. Terkadang mereka juga bisa barengan, kita lihat. Nah, ya kita atur dulu biar sama. Ini grafik yang terlihat. Ya, ini turun. Ini dari sini dia naik. Oke. Dalam range waktu yang kurun waktunya hampir sama. Ya teman-teman. Jadi ini perbandingan. Berbanding hampir banding terbalik untuk si indeks US dan si harga emas. Cuman saat Anda trading ya, oh indeks dolarnya naik terus nih, saya akan sell terus. Dilihat juga teknikalnya. Jangan hanya bicara dari satu sisi.
Karena kalau Anda lihat hanya dari satu sisi, bisa saja saatnya dia berbalik atau bagaimana. Menurut teknikalnya masing-masing tetap harus Anda pegang. Ya, jangan karena yang indeks dolarnya naik terus, Anda sell terus di gold. Lihat kondisi. Ya teman-teman. Oke. Jadi emas selalu diperdagangkan itu versus dengan si US dollar. Nah, suku bunga. Kenaikan suku bunga oleh bank sentral dapat mengurangi minat investor terhadap emas. Karena biaya kesempatan untuk memegang emas meningkat. Sebaiknya untuk suku bunga rendah stabil dapat mendukung harga emas. Nah, ini kita coba lihat ya teman-teman. Kita coba lihat apakah ini benar adanya. Ya. Sorry yang ini. Ya. Suku bunga dapat mengurangi minat investor terhadap emas. Kenaikan ya teman-teman. Kita lihat di sini. Indeks mata uang dolarnya saya hapus dulu. Kita konsen di gold. Teman-teman boleh lihat. Kita buka Forex Factory. Saya akan lihat di kalender. Kita ambil di minggu lalu ya. Minggu lalunya lagi. Yang ada fund rate. Oke, di sini. Ya. Februari. Ya teman-teman. Februari ini suku bunga naik dari 4,75 ke 5,0. Ya, coba kita cek di bulan Februari. Mana Februari? Nah, Februari suku bunga naik. Ya, dia turun. Cuman sewaktu di Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli. Ya, ini kan juga naik terus, teman-teman. Tapi buktinya emasnya naik. Buktinya emasnya naik. Ya, ini Maret. Maret. Ya, emasnya naik. Kita lihat Forex Factory tadi. Maret padahal dia naik juga ya. Dari Februari ke Maret. Jadi, waktu kita bicara tentang fundamental seperti ini, teman-teman. Fundamental seperti ini. Tetap sebaiknya fundamental cross dengan technical. Oke, Anda cross dengan technical. Karena technical di sini bicara. Kita lihat ya teman-teman. Kita kecilkan time frame-nya. Nah, ini high, ini higher high. High, ini higher high teman-teman. Ya, after dia bentuk higher high, secara technical area ini menjadi area Quasimodo level. Secara teknikal lagi, teman-teman. Kita cek. Price memang turun, tapi tertahan di QM levelnya ini. Ya. Dan dia mulai bergerak naik, tambah signifikan naiknya. Salah satunya waktu ini sepertinya ada war antara Rusia dan Ukraina. Jadi yang terpenting itu fundamental atau teknikal. Kalau saya, Om, tetap teknikal. Buat saya, karena saya trader teknikal ya. Fundamental itu hanya kita berbicara tentang bagaimana sih kondisinya, kondusif atau tidak. Kalau saya lebih ke teknikalnya, fundamental support system dari teknikal yang kita punya. Ya, jadi waktu kita bicara fundamental, baiknya teman-teman juga mengerti tentang
teknikalnya. Jangan hanya dari sisi fundamentalnya. Karena saat Anda entry dengan fundamental, emang di fundamental dikasih tahu di mana stop loss-nya. Emang kalau Anda entry berdasar fundamental, Anda akan tahu seberapa besar resikonya. Karena saya kalau berdasar fundamental saja, takutnya kita jadi fanatik. Oh, ini seperti ini berarti emas akan naik, misalkan begitu. Emas akan naik, tapi sedangkan kondisinya trennya turun. Trennya turun. Kita nggak bisa memungkiri itu, teman-teman. Ya, jadi naik mungkin nanti. Naik mungkin nanti, teman-teman. Nanti, after sesuai atau match dengan si technicalnya. Yes. Bahan bakar bikin mie ya, Om ya. Setuju. Nah, kalau kita masuk ke sini lagi, jadi kita bicara tentang permintaan penawaran sudah. Cuman kita nggak punya order book ya teman-teman. Yang membuktikan adanya permintaan dan penawaran terhadap emas. Kalau saham kan ada bid, bid ask, bid offernya kan kelihatan ya. Di forex juga nggak begitu jelas sih. Lalu kurs mata uang, kita sudah bicara. Suku bunga tadi sudah kita buktikan. Bahwa nggak cuma fundamental saja yang mempengaruhi harga emas. Lalu perkembangan pasar keuangan. Perubahan di pasar saham, obligasi, komoditas dapat mempengaruhi harga emas. Emas sering digunakan sebagai alat diversifikasi portofolio. Sehingga perubahan di pasar keuangan dapat memicu aliran dana ke atau dari emas. Ya, maybe keadaan lagi buruk, keluar dari saham, beli emas. Aset yang beresiko atau aset yang non resiko. Ya teman-teman. Kalau Anda pegang emas fisik, at least sampai kapanpun yang Anda pegang ya emas fisik, teman-teman. Yang bergerak naik turun hanya nilainya di pasar, tapi emasnya Anda tetap punya. Tapi kalau Anda trading emas di pasar derivatif, Anda harus tahu berapa yang Anda depositkan. Karena modal Anda yang didepositkan nanti bisa naik ataupun turun. Ya, modal Anda bisa naik ataupun turun sesuai keadaan harga dan market. Ya teman-teman ya. Jadi harap dimengerti. Karena di futures atau di derivatif market ini saat Anda pegang emas, apakah Anda benar-benar beli emas? Kan tidak ya teman-teman. Kita tidak benar-benar beli emas. Kita hanya beli value-nya saja. Kita beli nilainya saja. Ya. Misalkan harga 18.34. Beli satu lot. Ya. Yang dibeli apa? Bukan emasnya. Yang dibeli nilai harganya. Oke. Saat harganya naik, ya modal Anda akan bergerak naik. Saat yang Anda beli ini turun, modal Anda akan minus sementara. Untung sementara, minus dan untung yang ada di pasar. Tergantung Anda memanage keadaan di marketnya seperti apa. Nah, teman-teman harus tahu, saat Anda buy emas di pasar futures, bukan emasnya yang Anda pegang, tapi nilainya. Nilainya tertera di mana? Tertera di MetaTrader-nya Anda masing-masing. Minum dulu teman-teman. Tenggorokannya kering. Nah, oke. Lalu, sentimen investor. Sentimen pasar, persepsi dan ekspektasi investor juga memainkan peran penting. Ya, berita, rumor, dan perasaan investor
dapat memicu perubahan emas dalam jangka pendek. Misalkan ada investor besar yang punya emas banyak, dia jual, ya. Jadi di pasar tersedianya tinggi. Balik lagi kemana? Permintaan dan penawaran, supply dan demand tentang emas, ya teman-teman. Itu kembali lagi ke nilainya ke sana lagi, supply dan demand. Cuman yang jadi masalah itu kita nggak bisa ngerti dengan pasti order book yang ada seperti apa. Kita nggak tahu catatannya, transaksinya. Misal Anda bilang ada COT report, Pak. COT report itu hanyalah report transaksi yang lagging. Karena COT report hanya keluar tiap hari Selasa. Dan laporan hari itu pun yang dikeluarkan adalah laporan minggu lalu, bukan minggu tersebut. Lalu teman-teman, dalam analisa teknikal, trader mencoba menggabungkan informasi dan grafik harga. Indikator teknikal mungkin ada yang pakai, dan pola harga untuk mengidentifikasi peluang trading yang potensial. Ya, namun penting untuk diingat bahwa analisis teknikal hanya satu aspek dari trading. Ya, manajemen resiko yang baik tetap penting untuk menghindari kerugian yang berlebihan. Ya teman-teman. Jadi tidak ada trader yang bisa bertahan lama di market jika memang dia tidak punya money management yang baik. Ya, setelah ini kita bahas tentang money management dan trading gold value-nya. Tadi money management-nya sudah sedikit saya bahas di awal ya. Lalu kita bicara value-nya serta analisa teknikalnya. Dari sudut price action kita akan bicara cara trading gold-nya seperti apa. Ya. Nah, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Oke. Harga emas itu kan sekarang ada di sini ya teman-teman ya. Kurang besar saya gedein dulu. Nah, 1837. Tiga angka di belakang koma ini saya nggak sering lihat. Jujur, saya nggak sering melihatnya. Ya, saya hanya melihat angka di depan komanya saja, teman-teman. Misalkan ini saya pindahkan ke 5 menit. Ya, harga sekarang di sini. Oh, salah ambil. Ya, 1834. Oke. Ini di sini ada harga ada 1837. Di atas ini 1840, teman-teman. Anggap saja harga ada di 1834. Ini ya, teman-teman ya. Oke. Sorry. 3400 di mana tempatnya? Oh, di sini. Nah, Anda harus ngerti saat dia naik, misalkan 1835, naik lagi teman-teman. 1836, ya. Atau dia turun 33 lah ya di sini ya. Turun lagi. Ini pelajaran basic teman-teman. Tapi siapa tahu ada yang lupa. Ya. Nah, ini harganya. Misalkan Anda di sini beli satu lot. Ya teman-teman. Di 34 ini Anda beli satu lot. Dan setelah Anda beli satu lot, harga itu naik teman-teman. Ke 35. Anda untung berapa dong? Teman-teman untung berapa? Kalau Anda beli satu lot emas 3400 ke 3500. 100 apa mas? Plusnya berapa? 100 US dollar.
Ya, oke. Lalu berarti kalau harga naik ke 36, plusnya Anda naik 200 US dollar. Oke. Nah, kalau Anda beli satu lot di 34, turun ke 33 nih teman-teman. Anda minus dong. Ya, turun lagi ke 32. What happened? Ini minus lagi 200 US dollar. Nah, ini yang harus Anda sadari. Value, nilai per satu poin dari si gold ini. Karena setiap poin, setiap harga bergerak di market derivatif itu mengandung profit ataupun loss. Ya, entry satu lot, teknik ABC oke lah. Waktu loss ditahan, ya silakan lah. Ya teman-teman. Ini harus ngerti Anda. Itu kalau beli satu lot. Kalau belinya kita lebih kecil, 0,1 lot. Ya teman-teman. Untung Anda nggak 100. Plusnya Anda cuma 10 US dollar. Oke, 10 US dollar. Jadi di sini 20 US dollar teman-teman. Ya, ini harus ngerti. Anda penggemar dan penggila gold, Anda harus ngerti bahwa ada namanya value per setiap poin si harga itu bergerak. Ya, Anda harus ngerti, benar-benar ngerti. Jangan sampai Anda nggak tahu. Ya teman-teman. Ini kalau 0,1. Kalau 0,01 ya tinggal dikurangi aja nolnya. Ya, tinggal teman-teman kurangi dari nolnya yang ada di situ. Oke, dapat semut. Tapi kalau dikumpulin, semutnya jadi ayam. Oke teman-teman, ini basically Anda harus mengerti dulu. Ya, basically Anda harus tahu dulu. Ini yang namanya apa? Value. Tiap satu poin. Ya, value tiap satu poin. Jadi jangan sampai Anda punya modal 100 dolar. Ya, Anda beli satu lot. Ya kalau langsung naik teman-teman. Kalau turun dulu, habis dulu uangmu. Memang arahnya naik. Cuman takutnya uangnya habis dulu. Iki malah gelut dewe. Saya salin teman-teman biar jadi apa ya? Jadi bahan bahan renungan. Oh, lot yang saya gunakan berapa lot yang saya gunakan sudah pas atau belum kan begitu teman. Dari dulu gak ruh cara hitung per troy ounce. Nah ini kita ngerti tadi ya Om ya. Nah kita sekarang ke analisis teknikal dari gold ini tadi. Kita ke analisis teknikal. Di dalam analisis teknikal teman-teman yang harus teman-teman ngerti itu di awal apa sih? Yang terpenting dalam analisis teknikal apa sih teman-teman? Oke.
Yang paling penting dalam technical itu adalah tren, ya, tren. Oke, inilah yang paling penting. Nah, kalau Anda lihat potongan market di sini, ini market trennya apa, teman-teman? Monthly secara besar. Karena Dia lagi tulis. oke. Nah, kita lihat teman-teman. Ini high, lalu dari high itu dia turun. Low, ini higher high bukan? Secara besar, ya. Trennya naik ini. Higher high. Oke. But kalau kita lihat hanya sekilas ini aja, ya kalau kita lihat potongan ini aja, teman-teman. Ini dia bearish. Sorry, kok bearish. Sideway. Sideway. Mungkin ini fake out. Ya. Ya. 73. Mungkin ini fake out, teman-teman. Ini Ekot itu apa, Pak? ada pertanyaan tadi ya. Ekot itu apa, Pak? Fake out itu sudah sempat saya jelaskan di sini. Nanti Ibu bisa baca tulisan saya yang ini, yang ini, yang ini. Ya, yang ini. Fake out, potential fake out. Nanti Ibu bisa baca di channel. Ya. Fake out itu seperti manipulasi. Oh iya, ya, sekarang. Ya, Itu aku sebentar. oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi monthly sebagian saja, ini seperti sideway, teman-teman. Sideway, fake out kecil, sideway. Tetapi setelah kita tahu ini sideway, kita coba ke weekly. Saya hapus dulu gambarnya. Weekly secara besar masih sama, sideway. Dari kecilnya monthly tadi, teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat potongannya ini, kalau kita lihat potongannya ini, teman-teman, apa yang terjadi trennya di weekly? Strukturnya kita lihat ini dari high tersebut dia turun ke bawah, ya. Kalau dia naik lagi lebih tinggi, ini dia ada di sini. Higher low, ini higher high. Oke, oke. Yang terjadi seperti ini. Ini high, ini low, ini higher high-nya, ini higher low, higher high lagi. Oke. Sementara berarti secara weekly dia masih uptrend. Sementara, teman-teman.
Ini adalah pergerakan koreksi dari market itu, ya. Dan sekarang memang di weekly ini price sedang ada di zone demand zone. Sembilan belas tiga puluh satu ini higher low mungkin di time frame yang lebih kecil, Om. Di time frame yang lebih kecil ini kalau kalau apa struktur yang di dalam ini ya, di time frame yang lebih kecil. Yes. Nah, jadi teman-teman harus ngerti, yang pertama adalah range-nya, range weekly dari sini ke sini, teman-teman. Trading range, tapi punya siapa? Weekly. Ya. Trading range si W1 sekarang sedang ada di demand. Misalkan demand ini break atau jebol, nah berarti di sini muncullah si lower low. Oke, lower low. Apakah tren akan berubah? Apakah tren akan berubah? Kita belum tahu. Nah, after ini kita tahu dulu trennya weekly seperti apa, ya. Tahanannya di mana? Tahanan dalam arti harga terakhir weekly mungkin ini ya, ini kan gambaran aja dulu. Ini harga tertinggi ya. Cara range-nya, oke. Kita sudah dapat range-nya, tapi kita akan lihat daily-nya, teman-teman. Nah, what happened with daily? Ya, berarti tadi yang bisa kita dapatkan dari market weekly, weekly-nya up, ya, dan ada di demand weekly-nya. Tetapi daily-nya downtrend, masih tertahan demand weekly. Ya teman-teman, saya di kelas selalu ajarkan untuk bikin catatan cukup detail, gunanya untuk kita sendiri ingat eh, apa ya, marketnya itu apa yang terjadi dan bagaimana kita mau apa, biar kita nggak lepas dari apa yang sudah jadi patokannya kita, ya. Nah, daily-nya downtrend, kok bisa Pak? Dari sini, dari sini, dari sini, ya. Ini mungkin saya tipisin sedikit. Oke, oke. Berarti ini low, ya teman-teman. Ini lower low. Ini juga lower low lagi. Sekarang sedang membentuk lower low. Ya, di sini kita punya lower high. Ini punya lower high. Clear ya? Daily-nya downtrend. Thread, 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 thread. Nah, tapi jangan disamakan warnanya karena berbeda. Biru ini dan hijau ini berbeda. Ini jangan dikasih hijau, nggak kelihatan. Merah aja mungkin.
Siap. Ya teman-teman. Weekly-nya up, tapi daily-nya downtrend. Nah, ini ada match teman-teman. Weekly-nya uptrend, daily-nya downtrend. Downtrend-nya sedang ada di dalam demand weekly. Ya, price sedang ada di dalam demand weekly. Berarti range secara daily-nya adalah dari sini ke sini. Oke. Trading range-nya sih D1. Siap, siap Om Go. Ya. Jadi range dari daily-nya dari sini ke sini. Lower high ke lower low ini, teman-teman. Oke. Saya menjelaskan cukup pelan ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Belum selesai ya teman-teman. Nah, dari daily ya berarti waktu harga nanti naik, proyeksinya kita akan apa teman-teman? Kalau dari sisi daily, kalau misalkan dia nanti naik, kita akan ngapain? Harapannya harga akan turun lagi ke bawah. Karena daily-nya down trend. Ya, tunggu pullback-nya. Yes, selama range tidak di break. Siap, siap Om Deddy. Ya, berarti secara daily patokan kita kalau price naik, kita mungkin nanti akan sell. Kita sudah tahu, weekly-nya berarti kita nunggu buy, daily-nya kita nunggu price retrace ke atas, H4 sekarang teman-teman. Nah, di H4-nya pergerakan seperti ini. Ini low yang di break, ini saya hapus. Ini low-nya. Ini high-nya, si H4. Oke. Berarti range-nya si H4 dan daily hampir sama, teman-teman. Oke. Range-nya hampir sama. Berarti kita harus nunggu, kita masih harus nunggu untuk harga kembali ke atas, untuk kita ikut sell. Ya teman-teman. Biasakan kalau Anda trading, sabarlah menunggu. Why? Sekali lagi, kalau Anda keburu-buru, kadang-kadang apa yang sudah jadi rencana kita nggak terlaksana. Ya, H4 belum ada plan. H1, kita lihat. Oke. Nah, dari H1 ini kelihatan bahwa range harga ini low, ini high, teman-teman. Ya, ini low, ini high ya. Oke, maybe dia sedang membentuk si lower low. Di mana lower low-nya kita belum tahu. Lower low-nya kita belum tahu karena ini masih bisa turun lagi ke bawah. Ya, tapi at least kalau H1 dia naik lagi, H1 dia naik lagi, kita bisa ikutan sell. Ya teman-teman. H1 naik lagi kita bisa ikutan sell. Cuman kita perlu cek ke belakang, ke H4-nya ini. Apakah demand di sini sudah terpenuhi atau belum? Nah, kita harus lihat. Ini kan tadi yang areanya weekly-an, ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada demand yang cukup fresh. Kita panjangin ke kanan. Nah, satu di sini, satu lagi di sini. Nah,
cek harganya. Oke, saya kecilin dulu. Oh, oh, kanan, saya bawa ke kanan juga. Nah, trading range salah satunya mana teman-teman dari sini ya. Maybe sampai ke bawah ini sementara. Oh, ini kok warnanya nggak berubah. Nah, trading range-nya di sini. Nah, at least berarti kita di sini punya target turunnya. Ini jadi target. Ya, ini juga jadi target teman-teman. Oke, mungkin si lower low ini masih bisa turun-turun ke bawah. Karena dia belum berhenti. Sekali lagi, price belum berhenti untuk turun. Masih lanjut ke bawah. Ya, ini saya hapus dulu. Berarti apa yang saya perbuat? Ya kita akan menunggu teman-teman. Sampai dia masuk ke target-target ini. Dari Y1 kalau belum ada tanda juga, kita akan pindah. Biasanya saya lewatin M30 ke M15 teman-teman. Nah, sewaktu harga masuk ke sini, ini belum ada tanda reversal. Karena apa? Range M30 lebih sempit lagi. Low, high, lower low. Ya, berarti dia range-nya seperti ini pergerakannya. Apakah akan break lagi? Nah, kapan kita boleh masuk? Kapan kita boleh masuk? Ya teman-teman. Kita boleh masuk nanti. Sekiranya dia sudah bikin lower low baru. Dan dia ada higher high. Yang membreak sebelah kiri. Seperti inilah teman-teman. Oke. Kalau sudah ada higher high ini, berarti sudah ada potensi sebuah pembalikan harga. Ya. Jadi, waktu saya tadi kasih ini ya teman-teman ya, penolakan harus ada jika mau buy. Penolakan harus ada. Berarti harus tercipta dulu pola seperti ini. Anda bisa cek di M15 atau di M5. Ya, cuma kalau Anda memang nggak mau time frame terlalu kecil, Anda bisa di M15 saja cukup. Targetnya di time frame itu dulu, Mas. Betul, Om. Ya. Nah, saat saya selalu bilang tentang reaksi, 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 reaksi itu apa sih, teman-teman? Ya, itu saya bilang reaksi. Oke. Ya, reaksi adalah sesuatu pola yang terjadi saat price itu membentur supply atau demand. Jadi misalkan price itu sedang on the way ke supply. Ya. Nah, Anda lihat garis-garis merah ini yang saya gambar saat dia on the way ke supply, bentuk trennya apa teman-teman? Dia sedang apa trennya? Ini Compression, Pak. dia sedang kompres naik ya Bu ya. Dia sedang kompres naik ya. Nah, Anda boleh lihat juga strukturnya diperjelas high kelihatan ya. Ini low-nya and then ada higher high lagi.
higher low, higher high, higher low. Nah, berarti price masih dalam kondisi uptrend saat masuk ke supply. Reaksi yang saya harapkan seperti apa, teman-teman? Kan begitu ya. Reaksinya adalah reaksi pembalikan. Kapan dia terjadi pembalikan? Biasanya dia terjadi pembalikan saat ada struktur yang di break. Higher low, and higher low. Berarti di kondisi ini, yang saya mau adalah price ini turun dan membreak si higher low-nya dulu. Di sini tercipta si lower low, teman-teman. Nah, si lower low ini fungsinya apa? Sebagai signal. Signal apa? Perubahan tren. Ya. Sebenarnya untuk lihat candle, lihat price sendiri atau lihat trendline break, bisa kita sesuaikan dengan kebiasaan atau habitnya kita, Om. Bisa kita sesuaikan dengan habitnya kita. Ya, kita biasanya menggunakan apa? Karena saat kita terbiasa menggunakan trendline, otomatis dengan trendline kita akan lebih jeli melihat pembalikan ini. Ya, saat kita biasa menggunakan candlestick, bearish engulfing, bullish engulfing, kita akan lebih jeli di situ. Jadi kalau saya sendiri lebih cocok dengan yang teman-teman biasa gunakan. Kalau saya bisa dua, ada bearish engulfing, bullish engulfing, atau dari price ya, struktur itu tadi, Om. Dilihatnya di time frame berapa bagusnya? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan, Pak. Karena kebutuhannya akan berbeda-beda. Time frame yang Anda pantau akan berbeda-beda. Saat Anda mappingnya dari monthly, weekly, daily, mungkin Anda bisa lihat reaksinya di H1. Tapi saat Anda mulai dari daily, H4, H1, Anda bisa lihat reaksinya di M15. Kalau Anda mulai mapping dari H1, mungkin Anda bisa lihat reaksi di M1. Karena time frame kan punya layer yang berbeda dan skala yang berbeda. Jadi tergantung kebutuhannya kita. Siap Pak Sugeng? Apa kabar Bapak? Siap Om Angga? Ya. Struktur boleh, market struktur. Ya. Oke. Atau teman-teman lihat dari mana trendline ini yang di break. Nah, cuman saya minta tolong lower low sebagai signal perubahan tren ini kalau bisa candle close. Jangan hanya shadow. Jangan hanya shadow, teman-teman. Ya. Atau mungkin Anda bisa lihat market yang seperti ini. Dia naik kecil, naik lagi kecil, naik lagi kecil, naik lagi kecil. Nah, setelah itu si kecil ini diajar si besar. Bearish engulfing. Nah, ya teman-teman. Konteksnya semua sama. Konteksnya semua sama. Cuman, ya itu tadi, ini harus diasah teman-teman. Teman-teman harus asah, harus biasakan. Mana yang Anda sering gunakan. Ya, karena kebiasaan yang saya lakukan nggak bisa Anda langsung contoh. Kebiasaan yang Om Angga gunakan nggak bisa langsung saya gunakan juga. Karena apa? Faktor itu tadi. Waktu kita entry kan nggak sekedar entry, nggak sekedar membaca harga, tapi kita butuh yang namanya keyakinan. Saat kita terbiasa dengan reaksi yang mana, entah trendline, entah struktur, entah bearish engulfing, kita bisa untuk merefleksikan sendiri mana yang kita butuhkan. Ya, mana yang kita butuhkan. Karena kembali lagi orang-orang punya pola yang berbeda. Oke.
semakin diulang kan berarti otomatis kita mau tidak mau kita sendiri kan makin jeli ya Om ya. Ya, kita makin jeli, kita jadi terbiasa. Oke. At least walaupun ini secara bentuk sebenarnya sama. Cuma memang ada spesifikasinya lagi sih teman-teman. Untuk kita makin jelas melihat reaksinya seperti apa aja reaksinya. Ya. Nah, jadi yang biasa saya bilang reaksi, ayo pantau reaksi, ayo pantau reaksi. Jadi memastikan bahwa waktu press masuk ke supply ini jangan dalam keadaan uptrend. Biar dia berubah dulu, jadi downtrend. Baru kita masuk. Karena kalau kita masuk dalam keadaan uptrend, takutnya zone apapun itu bisa break. Kalau sudah ada lower low, harga mau turun, biasanya dia koreksi dulu. Baru dia lanjut ke bawah. Orang-orang bilang QM level. Setelah ini mungkin dia balik lagi teman-teman ya. Kecil-kecil naik lagi. Ya, kecil-kecil lagi. Sampai areanya bearish engulfing. Boleh dari body, boleh dari shadow. Ini kok warnanya nggak jelas ya. Saya kasih orange sekali. Kuning. Nah, setelah begini, maybe dia akan jatuh lagi, teman-teman. Lanjut ke bawah. Nah, ya. Jadi saran saya, kenapa reaksi selalu saya bilang, ya teman-teman. Kenapa reaksi selalu saya bilang dan reaksi selalu saya minta, yaitu biar kita tidak melawan press yang nyatanya terjadi saat itu. Yang nyatanya terjadi saat itu. Kalau ini kelihatan, nyatanya apa? Nyatanya uptrend. Dia sedang approach, sedang masuk, sedang mendekati si supply. Kalau ini Anda langsung sell, bisa aja nih spike ke atas dulu, baru dia ambrol ke bawah. Ya, atau ini zone supply-nya ini ditembus, digeser terus. Dia cari zona supply, dan zona supply lagi yang baru. Seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada low. Sudah ada lower low. Oh, lower low. Ya, ada lower low lagi. Loh kok harga makin rendah lagi? Ya karena memang trennya turun. Kalau teman-teman memaksakan buy, ya range-nya dapatnya nggak banyak. Range-nya yang Anda cari nggak banyak. Ya misalkan ini, saya kecilin. Anda paksa buy di sini, targetnya Anda mungkin hanya sampai di area lower high ini. Mungkin sampai di sini. Kecuali kalau ini break. Nah ini baru dia kasih sinyal ke kita. Ya, ini sih saya belum dapat sinyal sih Om. Sementara ini saya belum dapat sinyal. Ya, jadi kita tunggu eh, apa yang muncul. Karena bisa saja dia begini lagi. Sudah lower low ya teman-teman ya. Lower low-nya ada di break lagi nanti. Dan ini jadi turun lagi ke bawah. Lanjut lagi. Ya, atau jadi compression. Teman-teman mungkin pernah melihatlah pola yang seperti itu. Baik 1 pips cukup. Resikonya kalau sama is okay sih, masih oke. Tapi kalau resikonya lebih besar jangan deh Om. Ya teman-teman. Jadi tadi kita bicara dari gold basic
Sampai kita bicara cara menghitung harga gold. Sampai cara trade-nya. Cara trade-nya ini sebenarnya semua kembali ke Anda. Semua kembali ke Anda. Dalam arti bagaimana Anda mau jadi trader yang seperti apa? Ya teman-teman. Anda ini mau jadi trader yang seperti apa? Mau jadi trader yang santai atau jadi trader yang memang Anda fokus, saya mau sering entry, Pak. Nah, mau sering entry tinggal masalah time frame saja, teman-teman. Tinggal masalah time frame saja. Anda bisa ubah. Kan kita di TradingView atau di MetaTrader kan disediakan ya banyak time frame ya. Dari 12 bulan sampai ke 1 menit. Atau bahkan detik, teman-teman ya. Silakan pergunakan dengan bijak. Cuman saran saya, top down analisa itu tetap harus Anda kerjakan dulu sebelum entry. Karena Anda dapat gambaran yang lebih besar di market. Ya. Gitu ya Om ya. Gold lebih clear ya Om ya. Technical, strukturnya, support resistennya itu sebenarnya lebih clear. Meskipun banyak gocekan-gocekan maut di sela-sela itu. Nah saya mau info dulu teman-teman. Sekarang ini kan tanggal 2 Oktober ya. Nah nanti tanggal 16 ya 16-17 ini saya akan mulai untuk kelas batch 22 ya. Biayanya sekarang 2 juta teman-teman. 16 kali dalam sebulan, dalam 2 bulan, sorry. Saat Anda di kelas ini Anda belum paham, nanti Anda boleh mengulang di kelas berikutnya. Gratis. Paling-paling saya suruh bayar 100.000. Ya, kalau Anda kelihatan bolos, lama, nggak sering ikut, paling saya suruh bayar 100.000. Dengan tujuan apa? Biar Anda lebih menghargai uang yang sudah Anda keluarkan di awal. Karena banyak yang sudah bayar dan tidak hadir. Banyak yang sudah bayar dan belum bisa hadir. Mungkin kesibukan atau mungkin ada hal yang lain. Makanya saya berikan kesempatan untuk mengulang sampai bisa. Ya, ada beberapa teman yang mengulang hampir 5 kali atau 6 kali, saya persilahkan. Jadi di kelasnya STA, Anda bayar sekali, Anda belajar selamanya, sampai Anda paham, Anda jelas, Anda trading sudah nggak bingung arahnya. Ya, kelasnya online. Harinya apa? Selasa dan Jumat. Saya bilang garansi anti margin call karena apa? Kita bicara dari sudut pandang money management yang lebih terukur. Ya, money management yang lebih terukur. Biar nafasnya kita panjang. Jadi kita nggak akan putus nafasnya di tengah jalan. Lalu materinya ini, sebenarnya materi price action dan smart money concept itu kan kemarin banyak yang tanya, materi smart money conceptnya ada nggak Pak? Sebenarnya nggak jauh berbeda antara SMG dan price action. Hanya bahasa yang berbeda teman-teman ya. Bahasanya saja yang berbeda. Ya, oke teman-teman. Misalkan nanti teman-teman berminat untuk ikut kelas ini di tanggal 16-17 nanti di pertengahan bulan, teman-teman bisa chat ke ini admin ya. Ada Mbak Nia 087731366364 ya. Silakan Anda chat, silakan Anda tanya. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana sih kelasnya, teman-teman bisa ke YouTube-nya STA, ada testimoni dari alumni-alumni dari
STA kok. Ya, nah nggak ada settingan tapi ya semua langsung ngomong, nggak disetting dulu. Ya, oke. Sampai di materi ini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Kita sudah bicara dari basic tentang gold trading, ya. Kenapa dia populer? Apa yang memengaruhi emas? Lalu harganya segala kita juga bahas tadi. Kalau kita bahas technical, value-nya kita lengkapi di webinar kali ini. Oke, nanti mungkin saat gold ini ada reaksi atau sudah ada tanda-tanda penolakan, saya coba update ya di grup ya. Nanti akan saya share di sini. Jadi siapa tahu kita bisa nangkap bottomnya gold, siapa tahu. Oke, kalau gitu dan teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, sudah 1,5 jam ya. Next, minggu depan kita webinar lagi ya teman-teman. Saya akan tanya dulu pembahasan apa yang akan kita bahas. Oh, nanti ada Powell ya. Ya, nanti kita lihat marketnya seperti apa. Apakah ada higher high atau dia malah lower low terus. Oke teman-teman, thank you 39 orang masih stay di sini. Saya appreciate. Terima kasih yang sudah hadir. Sukses selalu buat Anda dan selamat istirahat. Semoga lancar. Selamat malam. Selamat malam Bapakku. Semoga lancar yang teman-teman kerjakan besok. Terima kasih. Kang. Terima kasih Bu. Thank you ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih. kasih semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti videonya akan saya upload di YouTube. Nanti yang nggak ikut biar bisa dapat materi juga. Terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat. Thank you Bu Lucy. Thank you Pak Sugeng. Thank you yang lain.